Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga sampai hari ini kita masih bisa dipertemukan. Meskipun ya suasana hari ini ternyata tidak lebih baik ya. Kita sudah masuk tahun baru ini tahun 2021 tetapi ternyata belum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang kita lewati. Bahkan di negara-negara Eropa ya, itu banyak yang lockdown kembali, yang tadinya sudah beraktivitas ya hampir normal ya, kemudian ternyata lockdown kembali. Kemudian ya termasuk di kita juga ya, kita juga kena imbasnya. Mulai dari 1 Januari kemarin, bandara ditutup dari pendatang dari luar. Kemudian mulai tanggal 11 nanti diberlakukan PPKM ya. PPKM. Apa itu? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya seperti PSBB juga ya. Pembatasan sosial berskala besar ya kalau PSBB. Kalau PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini diberlakukan di Jawa Bali, kemudian mungkin lebih spesifik ya. Jawa misalkan Jakarta semuanya, kemudian Jawa Barat, Bogor misalkan ya, Bekasi, Depok, Jawa Tengah misalkan Semarang ya, Semarang, kemudian Banyumas, kemudian ada tambahan kemarin ya Magelang, Pati, kemudian Jawa Timur, Surabaya misalkan, kemudian Bali. Ya kita berdoa saja ya, mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua ya, dimulai dengan nanti vaksinisasi ya, mulai vaksin, mudah-mudahan bisa menghentikan ya laju pertumbuhan dari virus corona ini. Sudah siap kan ya divaksin ya? Sudah ya. Jadi itu langkah awal, mudah-mudahan itu memperbaiki kondisi atau keadaan ya. Kemudian kondisi masih begini, kehidupan sosial politik ya, ini juga ternyata tidak menggembirakan ya. Kalau teman-teman mungkin aktif di media sosial ya, mungkin lebih paham lah. Saya yang tidak aktif aja, ya mengikuti aja dari luar gitu. Saya tidak punya medsos ya, tidak punya, hanya mengikuti aja dari luar ya. Kondisinya begitu, gegap gempita gitu ya, hiruk pikuk gitu. Ya tidak menyenangkan lah kalau kita lihat sebagai satu bangsa ya, sebagai sebuah bangsa, akhirnya kan kondisi seperti ini kan bersatu ya, bersatu bagaimana menghadapi situasi ini, menyatukan kekuatan, menyatukan segala potensi yang ada, tetapi kondisinya malah begini. Akhirnya menghadapi musuh bersama ya, musuh bersama COVID, kita bersatu, tetapi ya ternyata banyak hal-hal lain yang menyita energi, menyita potensi bangsa sehingga tidak maksimal dan optimal. Sebagai mahasiswa harus kritis ya, meskipun mahasiswa kedinasan ya tentu saja terikat dengan
kode etik ya, ada aturan-aturan yang membatasi kita. Saya juga PNS ya, ASN juga ada batasannya ya. Tidak bisa bebas menyuarakan pendapat, tidak bisa bebas menyuarakan pikiran kita, tetapi tetap kita harus bisa memandang persoalan dengan jernih. Mungkin bedanya ya kalau orang luar itu bisa menyuarakan dengan bebasnya ya, dengan saluran-saluran ada. Kita ya menggunakan saluran yang ada ya, mahasiswa ya di mimbar-mimbar mahasiswa gitu ya, di kelompok-kelompok mahasiswa, di kelompok-kelompok studi mahasiswa gitu. Di situ mungkin bisa mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan pikiran-pikirannya, ide-idenya dengan bebas gitu. Kalau saya sebagai ASN atau PNS ya terikat pada PP 53 ya tahun 2010 disiplin PNS ya. Jadi kalaupun kita punya pendapat, punya ide gagasan, kita salurkan pada saluran yang resmi ya, Ya, kita hanya bisa berdoa ya, mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir ya, kondisi ini segera membaik ya, baik terkait dengan COVID-nya maupun terkait dengan kondisi perpolitikan nasional. Kita lihat kemarin potensi pajak ya, realisasi pajak tidak tercapai, kemudian beban sudah nampak di depan mata ya untuk penanganan kesehatan sekian ya, pen sekian, kemudian ya. Jadi pendapatan itu masih estimasi, masih proyeksi, tetapi beban atau belanja hampir pasti ya merupakan suatu kepastian itu, suatu yang harus didanai, yang harus dibayarkan. Nah, hari ini kita sampai kepada ini sudah 29 ya, masih satu yang belum bergabung, mungkin kendala komunikasi ya. Hari ini kita sampai kepada akuntansi aset lainnya ya, akuntansi aset lainnya. Akuntansi aset lainnya ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya kan akuntansi investasi ya, kemudian akuntansi aset tetap, kemudian akuntansi aset lainnya. Namanya aset lainnya ya bukan aset lancar, kemudian bukan investasi, bukan pula aset tetap. Ya selalu ada begitu ya di dalam struktur selalu ada lainnya ya, selalu ada tempat untuk menampung yang lain-lainnya. Di belanja juga ada kan ya, ada belanja pegawai, belanja barang, kemudian yang terakhir ada belanja lain-lain, 58. Untuk apa? Untuk menampung yang tidak bisa 51, 52, 52, 53, dan seterusnya. Demikian juga dengan aset lainnya ya. Ini dipakai untuk menampung yang tidak masuk dalam kategori atau kriteria aset lancar, bukan pula aset tetap, bukan pula investasi gitu, piutang jangka panjang, maka masuk dalam kelompok aset lainnya ini. Nah, aset lainnya ini ada aset tidak berwujud ya, aset tidak berwujud. Ini aset yang tidak memiliki wujud fisik ya. Biasanya dihasilkan dari belanja modal lainnya, 536 ya, belanja modal lainnya. Kalau aset tetap dari belanja modal peralatan dan mesin menghasilkan peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan menghasilkan gedung dan bangunan. Kalau aset tidak berwujud biasanya dialihkan dari belanja modal lainnya.
Kemudian selain aset tidak berwujud, ada juga aset kemitraan ya. Aset kemitraan ini terkait dengan apa? Strategi sebenarnya ya, strategi pemerintah untuk mensiasati keterbatasan anggaran, keterbatasan dana. Sehingga untuk bisa membangun infrastruktur, untuk bisa memanfaatkan aset yang idle, dilakukanlah kerjasama dengan pihak-pihak lain. Bisa dengan pihak ketiga, bisa dengan badan usaha. Pemerintah punya tanahnya, kemudian badan usaha membangun fasilitas di atasnya. Kemudian dioperasikan oleh badan usaha tersebut, pada akhir masa perjanjian kemudian diserahkan kepada pemerintah. Atau pemerintah punya tanah, kemudian badan usaha punya modal, punya uang, dia membangun fasilitas di atasnya, kemudian diserahkan kepada pemerintah, kemudian dioperasikan oleh pihak lain. Itu yang kita kenal dengan istilah BSK ya, ada BKS, bangun kelola serah, ada BSK, bangun serah kelola. Kalau dalam PP 27 tentang pengelolaan BUMN, istilahnya BGS ya, bangun guna serah, sama bangun serah guna. Pengelolaan BUMN sudah dibahas ya, Rifai ya. Sudah, Pak. Mata kuliah tersendiri itu. Iya, Pak. Mata kuliah pengelolaan BUMN gitu ya. Iya. Ya, berarti sudah katam lah ya masalah BGS, BSG, BKS, BSK ya. Bagaimana kondisinya, bagaimana prasyaratnya untuk disebut sebagai BKS, kemudian disebut sebagai BSK. Termasuk yang terakhir adalah KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha terkait dengan penyediaan infrastruktur. KPBU itu menghasilkan aset konsesi jasa istilahnya ya, aset konsesi jasa. Itu bisa dari pemerintah, bisa juga dari swasta. Misalkan yang KPBU ya jalan tol ya, jalan tol. Pemerintah membebaskan lahannya, kemudian pihak swasta menyediakan modalnya di situ untuk pembangunan jalannya. Kemudian nanti dapat konsesi selama misalkan 30 tahun ya untuk mengoperasikan itu, setelahnya dikembalikan kepada pemerintah. Yang sudah kembali itu tol Jagorawi ya, tol Jagorawi itu sudah kembali kepada pemerintah. Tol Cikampek juga kayaknya sudah ya. Tol Jagorawi itu tol paling murah ya. Itu berapa? 6.500 ya, itu 50 kilo. Kalau tol-tol yang baru kan pasti di atas 10.000 itu ya. Untuk jarak terpendek. 3 kilo, 4 kilo itu sudah di atas 10.000, 12.000, 15.000 gitu. Itu karena masih dalam masa konsesi. Tapi kalau yang Jagorawi, Cikampek itu sudah selesai masa konsesinya, ya sudah balik modal lah istilahnya. Tinggal untuk pemeliharaan aja. Tinggal untuk pemeliharaan supaya memenuhi standar jalan tol. Itu aset kemitraan ya, kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi ada tadi ada BGS, BKS, BSK, kemudian KPBU, aset konsesi jasa ya. Kemudian yang ketiga itu ada apa? Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya itu kas yang kas milik pemerintah ya, kas pemerintah yang ada uangnya ready ya, siap untuk digunakan, tetapi tidak boleh digunakan. Hanya boleh digunakan untuk itu saja, untuk kepentingan keperluan itu saja.
Misalkan dana di apa? Dana yang di yayasan-yayasan ya, dana pensiun, kemudian untuk apa? Potongan dari pihak ketiga itu adalah bagian dari kas yang dibatasi penggunaannya. Kemudian ada juga uang muka dari rekening bun ya, uang muka dari rekening bun. Kemudian ada lagi aset lain-lain ya, aset lain-lain. Jadi di dalam aset lainnya ada aset lain-lain. Jadi ada aset lainnya, di dalamnya ada aset lain-lain. Aset lain-lain itu pertama dari aset tetap yang sudah tidak bisa digunakan, kemudian dikonversi ya, sebelum dihapuskan transit dulu di situ, transit dulu di pos aset lain-lain. Kemudian aset lain-lain juga menampung aset-aset BPPN itu ya, yang kasus-kasus dulu lah, BLBI itu juga di pos aset lain-lain. Aset-aset Cina ya, itu juga masuk di pos aset lain-lain. Kemudian di situ juga ada apa istilahnya tuh ya, yang kayak yayasan-yayasan itu juga masuk di pos aset lain-lain. Itu ya terkait dengan aset lainnya. Ini saya belum bisa men-share ya, Afifah ya. Oh iya, sebentar Pak. Sudah Pak. Oke, ini masih 29 ya. Satu masih belum terhubung atau belum bisa dihubungi? Tapi Pak. Belum bisa dihubungi, Pak. Belum bisa dihubungi ya. Jadi HP-nya juga mati ya. Iya, Pak. HP-nya mati, di SMS juga nggak bisa, di telepon nggak bisa juga gitu. Iya, Pak. Lagi dicoba lagi, Pak, sama hubungin adiknya segala. Oh, sampai punya nomor HP-nya juga. Iya, Pak. Buat jaga-jaga. Luar biasa. Iya. Baik. Aset lainnya, jadi aset tidak berwujud, kemudian kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, uang muka rekening bun, kemudian aset lain-lain. Nah, acuannya tentu saja kalau aset tidak berwujud, ini yang terbatas ini ya, 10 menit lagi habis ya. Iya, Pak. Tadi pakai yang ini. Oke, nggak apa-apa. PSA P14 ya, aset tidak berwujud, ini di PMK 90 ya, tahun 2019. Ini menjadi PSAP yang ke-14. Tadinya kan PSAP-nya 12, tambah 13 dengan BLU, penyajian laporan keuangan BLU. Insya Allah nanti di pertemuan terakhir ya, itu ada bab juga tentang BLU. Kemudian Bultek 17, akuntansi aset tidak terwujud. Kemudian PMK 225. PMK 225 ternyata tadi saya buka-buka ini ya, sudah ada perubahannya itu. PMK 234 tahun 2020. Ternyata tanggal 30 Desember itu. Pernya ya, per tanggalnya 30 Desember 2020. Dan itu sudah berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020 ini. Jadi LKPP 2020 nanti sudah mengacu kepada PMK 234 ini. Jadi kita 225 aja belum selesai bacanya ya, sudah datang perubahannya gitu. Kemudian PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pemerintah pusat. Kemudian PP 27 ya tahun 2014 tentang pengelolaan BUMN. Ini juga saya buka-buka ternyata ada perubahannya PP 28 ya tahun 2020.
PP 28 tahun 2020 perubahan dari PP 27 tahun 2014. Kalau PP 27 kan pengganti ya, PP 27 pengganti dari PP 6 ya. PP 6 tahun 2006 ya. Oke, dan lain-lain lah ya, banyak PMK atau perdirjen lah terkait penyusutannya, amortisasinya, kemudian batas waktu, batas manfaat aset tidak berwujud, itu ada di PMK tentang pengelolaan BUMN ya. PMK turunan pengelolaan BUMN. Nah ini kalau kita lihat ya, di LKPP, ternyata meskipun judulnya aset lainnya ya, tetapi jumlahnya cukup signifikan ya. 1.264 triliun ya. Kalau total aset kan 10.000, ini 1.000 berarti 10% ya, 10% dari aset pemerintah ini aset lainnya. Dengan aset lain-lain paling besar 671 triliun. Kemudian yang tadi yang aset lainnya dari unit pemerintah lainnya nih yang tadi. Jadi dalam aset lainnya selain ada aset lain-lain, ada aset lainnya dari unit pemerintah lainnya. Kebanyakan lainnya ya. Kemitraan dengan pihak ketiga 290 triliun. Kemudian aset tidak berwujud ini 39, dana yang dibatasi penggunaannya, ini bukan dana cadangan ya. Kalau dana cadangan itu kan dana yang dibentuk khusus. Dana, jadi ngambil dari APBN, kemudian dicadangkan untuk apa, nanti misalkan 10 tahun lagi mau bangun apa, dananya dikumpulkan dari sekarang misalkan, itu dana cadangan. Tapi kalau dana yang dibatasi penggunaannya bukan dana cadangan. Dan dana cadangan bukan masuk aset lainnya ya, ada pos sendiri dia. Kemudian dana penjaminan, ini kalau misalkan proyek-proyek pemerintah yang di KPBU-kan, yang dikerjakan oleh pihak ketiga, kemudian pemerintah sebagai penjamin. Kemudian dana kelolaan BLU, kemudian aset lain-lain. Ini kemudian aset tidak berwujud, kemudian permasalahannya ya, permasalahan di aset tidak berwujud, pengidentifikasian dan pencatatan hasil kajian. Jadi banyak sekali kajian di pemerintah, nanti bisa dicek berapa anggaran penelitian di pemerintah. Bisa dicek di Kementerian Ristek ya. Kemudian juga ternyata tidak hanya di Kementerian Ristek, di kementerian-kementerian lembaga juga ada anggaran penelitian masing-masing. Jadi sangat banyak. Cuman hasilnya apakah dia menjadi aset tidak berwujud atau tidak, nah itu kita tidak tahu. Kemudian ini pembagiannya berdasarkan jenis sumber dayanya, kemudian cara pengelolaannya bisa melalui pembelian, kemudian pengembangan. Kalau pembelian biasanya lebih mudah identifikasinya. Oh ini aset tidak berwujud, oh ini bukan. Kalau pengembangan, ini yang susah ini. Ini apakah ini aset tidak berwujud atau bukan. Biasanya kalau yang pengembangan internal, aplikasi-aplikasi internal, itu tidak diakui sebagai aset tidak berwujud. Dicatat sebagai beban. Jadi kayak misalkan di Perben ya, mengembangkan SAS, Silabi, kemudian Simak BUMN ya, itu contoh pengembangan internal. Kemudian berdasarkan masa manfaatnya, ini ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Kalau terbatas berarti nanti ada penyusutannya.
amortisasi ya istilahnya ya, ada amortisasinya. Kalau tidak terbatas, tidak ada amortisasinya. Itu mungkin. Nah, ini diakui sebagai ATP apabila dapat diidentifikasi, kemudian dikendalikan dan sebagainya. Kemudian kalau masih dalam tahap penelitian atau riset, biasanya sebagai beban. Menjadi beban ya, pengeluarannya dan menjadi diakui sebagai beban. Diakui sebagai ATP ketika di tahap pengembangan. Ketika masuk tahap pengembangan dan memenuhi kriteria-kriteria kelayakan dan sebagainya, maka baru diakui sebagai ATP. Kemudian pengukurannya ini biaya perolehan atau nilai wajar. Kemudian pengeluaran setelah perolehan ini tidak ada bedanya dengan aset tetap, ini tidak ada batas minimum kapitalisasi ya. Tidak ada batas minimum kapitalisasinya. Sepanjang dia menambah umur manfaat ekonomi, kemudian meningkatkan nilai guna, maka dapat dikapitalisasi. Tidak ada batas minimum kapitalisasi seperti aset tetap. Kemudian ini aset tidak berwujud yang mungkin sudah ketinggalan teknologi, sudah nggak update lah ya, maka harus dihentikan dari penggunaannya. Ini bisa dijual atau dipertukarkan kalau misalkan masih laku, kalau enggak ya dimusnahkan gitu. Ketika ATP dihentikan dengan cara dijual, maka selisih antara harga jual dengan nilai bukunya ini diakui sebagai pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional di bawah kalau di LO. Kemudian kalau di LRA-nya ya semuanya masuk sebagai pendapatan LRA. Kemudian di laporan arus kas ya, penerimaan kas dari penjualan ATP ini masuk di laporan arus kas sebagai bagian dari aktivitas investasi. Oke, ini penyajiannya di neraca, kemudian pengungkapannya di caleg. Nah, ini yang dibangun sendiri, dikembangkan, ini tidak diakui sebagai ATP. Kemudian kalau yang dibangun oleh pihak ketiga, misalkan SPAN ya, SPAN Sakti itu pengembangnya pihak ketiga itu. SPAN ya terutama ya, Sakti juga awalnya oleh pihak ketiga, kemudian sudah diserahkan ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan, ke DJBP, kemudian untuk perubahan-perubahannya nggak tahu ya kontraknya itu apakah masih terkait dengan lisensi dari sana atau sudah lepas itu.